memudahkan sebuah proses yang dilakukan oleh teman-teman, maka buat dulu flowchart-nya. Lalu dari flowchart ini, kalian deskripsikan. Maka yang disebut dengan laporan daripada project adalah deskripsi dari flowchart yang teman-teman buat. Kita anggap prosesnya sama ya dengan tahun sebelumnya. Kalau kita mulai dengan mengidentifikasi produk, kemudian ada proses riset produk, kemudian ada benchmarking, dan kalau teman-teman lihat di sini ada garis putus-putus, garis ini mengidentifikasi bahwa proses desain, material, dan bentuk ini adalah bagian yang dilakukan secara paralel dalam melakukan benchmarking. Jadi gini, benchmarking itu kan satu proses melihat pembanding ya, membandingkan dengan produk yang sejenis, produk yang serupa, atau produk yang pernah ada gitu, atau produk yang sudah ada. Ya. Nah, produk tersebut kita lihat, kita bandingkan dari sisi desain, sisi pembuatan materialnya atau penggunaan materialnya, lalu dari sisi bentuknya. Jadi ini yang dimaksudkan. Ya, benchmarkingnya yang dilakukan adalah dengan melihat desainnya, material, dan bentuknya. Hasil dari desain, material, bentuk dari benchmarking ini lalu diskusikan. Kita sebutnya dengan brainstorming ya. Jadi bahasa ilmiah sebenarnya brainstorming gitu ya. Padahal intinya sih diskusi gitu. Mendiskusikan apa yang didiskusikan. Tidak hanya sekedar diskusi, tapi harus menggunakan kaidah. Maka dalam brainstorming ini, setelah kita melihat bentuk desain material daripada produk-produk sebelumnya, maka hasil brainstorming menelurkan atau melalui proses mind mapping desain, struktur kemasan, kemudian membuat mood board, ya, sampai nanti sebelum tahap kreatif dilakukan. Saya mau tanya ke teman-teman, kita diskusi ya. Proses ini mana yang kamu lakukan, mana yang tidak dilakukan, atau memang proses ini seperti yang kamu lakukan sekarang? Mahathir, apa yang kamu lihat dari flowchart ini? Apakah kamu lakukan semua atau tidak? Enggak sih Pak, kalau dari brainstorming itu, habis dari brainstorming itu paling cuma ada di mind map desain sama mood board elemen desain doang. Oke, jadi struktur tidak ya? Kenapa? Karena dari awal strukturnya sudah kita kasih, betul ya? Iya Pak. Nah, strukturnya sudah dikasih. Tapi kan kamu melakukan proses redrawing ya? Benar nggak? Redrawing dari struktur yang kita kasih ya? Benar? Jadi proses redrawingnya itu kita bisa masukkan. Jadi kalau kita lihat mind mapping dan mood board-nya kamu lakukan, struktur kemasannya tidak, lah berarti kamu di sini melakukan proses redrawing gitu. Apakah redrawing di bagian brainstorming? No, tidak. Di mana bagian brainstormingnya, redrawingnya? Di pembuatan dummy polos misalkan, terserah. Tapi dari skema ini, redrawing itu di mana? Kalau menurut hemat saya, redrawing itu ya setelah brainstorming itu dilakukan gitu. Jadi sebelum tahap kreatif adalah redrawing, dari redrawing itu baru membuat dummy polos. Atau bahkan dummy polosnya kemarin kan tidak dengan bentuk apa kita sebutnya membuat dengan kalkir ya, tapi langsung pisau. Nah, ini artinya ada proses yang tidak sama. Jadi prosesnya nggak apa-apa, sesuaikan dengan proses yang kamu lakukan. Saya hanya memberikan gambaran proses ini supaya teman-teman nanti lebih mudah dalam mengejawantahkan hal-hal yang harus diselesaikan, kira-kira begitu. Paham maksud saya ya? Nah, kira-kira dari tahapan atas, mulai dari identifikasi produk sampai dengan tahap kreatif, ini kan
tugasnya Budita ya. Benar ya? Nah, nanti mulai dari dummy polos sampai dengan proses produksi gitu kan. Ini adalah tugas dari mata kuliah pasca. Jadi nanti kita bagi tugas ya, bagi tugas untuk laporan ini kita akan lihat dari dua aspek. Aspek pertama adalah bagian identifikasi produk sampai dengan membuat mood board tadi ada sampaikan. Kemudian tahap kreatif, itu nanti penilaian utamanya dari Bu Dita, nanti penilaian saya dari Polos, termasuk di FAW saya, ya di FAW. Dan kalau lihat dari prosesnya, teman-teman sudah sampai mana kira-kira? Sudah tahap kreatif kan? Cynthia? Hari ini ada yang bisa? Kamu sudah sampai tahap mana? Sudah sampai ini Pak, bikin sketsa tadi. Sketsa? Iya, sama mood board. Sketsa itu redrawing berarti ya? Iya Pak. Menggambar ulang struktur yang sudah kita berikan ya? Udah desain juga Pak. Oh desain, berarti sudah tahap kreatif dong? Ya, sudah tahap kreatif. Iya. Dummy polosnya juga kan kemarin sudah ya. Jadi sebenarnya tadi saya sampaikan, ini ada proses yang mungkin akan kamu rubah. Susunannya tidak demikian. Ya. Oke. Nah, sekarang sudah sampai FAW belum? Nanti kan ada hal ya, ada beberapa folder yang harus disiapkan. Folder pertama adalah FAW mockup digital. Saya buka lagi dan buka lagi, ukurannya sebagaimana kita lihat. Ada dua di sini ya, ada FAW dengan Poundland. Ini saya tidak buka ya, sebenarnya ini adalah mockup digital sebenarnya kalau yang ini. Ini adalah Poundland, jadi bentuknya seperti ini. Ya, nanti teman-teman pastikan di dalam membuat Poundland ini, karena ini kaitannya dengan technical drawing sebenarnya. Ya, tidak Poundland sebenarnya, ini adalah technical drawing yang saya harapkan. Jadi technical drawingnya harus ada, kalau kita sebut dengan drawing kan gambar teknik. Yang namanya gambar teknik itu ya harus ada informasi-informasi yang lengkap dari gambar tersebut. Jangan seperti ini saja, apalagi tanpa informasi. Ini sudah ada informasi, cuma informasi keterangan daripada garis A, garis B, garis hitam, garis merah gitu ya. Kemudian kelompok anggota dan sebagainya. Tapi tidak cukup, karena dalam perspektif gambar teknik yang kamu harus tampilkan, itu ada informasi seperti ini teman-teman. Sudah pernah kan belajar gambar teknik? Sudah, Pak. Sudah. Ada informasi apa di sini? Oh. Ada ya? Desainnya oleh siapa? Kan gitu ya? Kemudian tanggal berapa? Produknya apa? Gitu loh, Mbak, Mas. Kira-kira gimana? Bisa dipahami? Jadi harus ada elemen ini, elemen. Maaf, saya izin tanya Pak. Ya, silahkan. Yang kan didesain olehnya itu kan bareng-bareng ya Pak ya? Atau maksudnya tulisnya tuh kelompok ini, atau lebih tepatnya orang yang bikin desainnya aja yang ditulis? Karena ini pekerjaan kelompok, ya nilainya juga nilai kelompok, kamu boleh menyebutkan semua nama di dalam kelompoknya, gitu, ya. Tim didesain oleh tim kelompok, gitu, atau tim atau kelompok berapa, siapa namanya, nggak apa-apa. Adapun kita bicara adapun praktek pada saat melakukan proses itu kan hanya satu orang, ya Mbak ya, benar nggak? Cuma satu orang. Inilah cara kerja yang teman-teman harus lakukan di dalam sebuah proses kerja kelompok. Makanya pekerjaannya mah banyak, harus dibagi-bagi. Jangan dikerjain semuanya sendirian gitu. Karena ini kan pekerjaannya ada beberapa nih. Kalau teman-teman lihat di sini ada
membuat online ya, technical drawing, kemudian ada FAW ya. Ini FAW-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ada FAW media box juga. Mungkin yang FAW dengan struktur beda orang, tapi tetap namanya kelompok. Makanya jangan yang membuat FAW sendiri, yang membuat garis online juga dia, yang bikin laporan juga dia, yang nyetak juga dia. Jangan. Ini manajemen proses ya. Manajemen proses itu ya kamu yang punya role, siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Bagus. Gitu ya Mbak ya. Jadi tulis kelompok aja nggak apa-apa. Oke. Jadi yang ini tidak salah tapi belum benar gitu. Tadi yang kita lihat nih. Ini tidak salah tapi belum benar gitu. Karena informasinya sangat sedikit sekali karena di technical drawing-nya harus lengkap. Kemudian saya akan coba bagaimana Pak Saiful menilai apakah technical drawing yang dibuat itu sudah sesuai dengan FAW atau belum. Nah, maka Pak Saiful akan melakukan download dari dua proses tersebut. Saya hapus dulu ya. Lalu gambar itu saya download dan saya akan konfirmasi di sini. Ambil online-nya. Klik, masuk ke sini. Nah, ini online-nya ya. Yang dibuat. Ini ada keterangan di sini. Dari sini ke sini 14 gitu ya. Berarti ini kan dari sini. Nah, tugas Pak Saiful tuh ngecek. Bener nggak dia 14 kan gitu. Dari sini ke sini itu. Nah, di sini Pak, coba cek. Bener nggak 14? Oke, bener ya? 14 ya? 14 Pak. Kalau nggak yakin lagi, Pak Saiful bikin di sini gambar 14, 140, 120. Bener nggak? Ini 14 kan gitu. Jadi ini yang kita cek, apakah gambar kamu benar, technical drawing kamu benar, dan makanya nanti ada skalanya. Kalau di gambar teknik kan tadi ada skalanya ya. Skalanya berapa sih gitu? Ya, skalanya berapa? Kita cek. Nah, ini kan ada skala. Cek ya. Gambar 1 diameter, nanti ada ukuran periksa. Oh, ini nggak ada skalanya. Revisi lembar. Terusnya nanti ada skala ya. Skala 1:1 misalkan. Oke. Ada skalanya. Oh, ada ya? Mana Skala tadi, Mas? 1. Mana harusnya ada memang. Di kiri nih, Mbak. Skala Oh, 2. ini ya. Scale ya, 2:1. Betul. Cuma kalau misalkan scale-nya di dalam juga nggak masalah ya. Label aja. Scale 2:1. Nah, tadi cara menilainya kayak gitu. Terus nanti FAW-nya gimana Pak? Sama. Dan nanti kan garis-garis ini kamu bikin bener atau salahnya. Terus saya masukkan juga bagian daripada final artwork yang sudah dibuat. Klik, masuk ke sini. Nah, saya tidak rubah skalanya. Sekarang kamu bisa lihat. Ini online, di atasnya adalah FAW. Cek garis. Nah, sekarang kamu bisa menilai dari gambar ini, kira-kira salahnya di mana FAW-nya? Ada yang tahu FAW-nya salah di mana? Nggak ada bleed-nya, Pak. Good. Ada bleed-nya. Kemudian ini apa nih?
Ini apa kira-kira? Bolong atau enggak nih? Bolong. Nah, bolong. Kalau bolong berarti nggak boleh ada putihnya kan? Ah, nggak usah ada putihnya. Nah, ya apa yang paling paling signifikan kesalahannya itu betul tidak ada putihnya. Tidak ada putihnya. Sorry, tidak ada putihnya, tidak ada bleednya. Ya. Jadi ini kalau seperti ini nilainya jadi berkurang. Salah karena kamu membuat FAW-nya tanpa bleed. Padahal penjelasan Pak Saiful sudah kita bahas ya bersama untuk membuat FAW. Mulai dari bleed, kemudian font, kemudian apalagi macam-macam. Nah, color, makanya di sini ada media wedge-nya. Media box-nya. Gitu. Ada media box-nya. Baik, sampai sini bisa difahami? Jadi kamu harus benar ya? Nah, harus benar. Kalau bleed, ada yang bikin kayak gini, Mbak. Jadi ada yang nanti dibikin cetaknya, Pak saya mau dicetak, tapi saya mau bikin warna ini saja, gimana Pak? Boleh nggak Pak? Saya bikin seperti ini. Boleh nggak? Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Karena di sini mainnya tidak hanya one color, tidak hanya satu warna. Atau saya rubah, saya maunya begini aja gimana? Sorry. Atau saya mau rubah, gimana rubahnya? Saya mau jadiin yang ini magenta saja misalkan. Ini juga nggak bisa. Kenapa? Karena di sini nggak bisa, warnanya berbeda nadanya. Ya jangan asal membuat kotak karena melihat kemarin Pak Saiful ngajarin dibikin kotak aja, itu lebih aman gitu. Harus diperhatikan unsur warna dalam desainnya dulu yang harus diperhatikan. Jangan sampai salah mempersepsikan. Jadi ini juga salah. Kalau dibikin warna ini juga salah. Tidak bisa kalau yang ini. Apa? Karena di sini harus ada bleed-nya. Ya, jadi amannya adalah FAW-nya dibuat bleed di setiap sisinya, dan bleed itu ada dua, teman-teman. Perhatikan, bleed itu ada dua. Mana yang disebut bleed ada dua? Pertama, bleed itu ada yang letaknya di bagian yang dipotong. Nah, ini namanya bleed nih. Dipotong kan? Karena merah nih. Tapi bleed juga ada di bagian yang dilipat. Mana bagian yang terlipat? Yang ini Mbak, Mas. Saya gedein supaya teman-teman kebayang. Jadi ini juga bleed. Ini kalau kamu perhatikan, di atasnya, ingat ya, di atasnya dia warnanya krem. Di sampingnya dia warnanya magenta. Dan ini pun akan berbahaya kalau bleed atau kalau pada saat memotong dia bergeser. Coba kamu perhatikan. Nih. Antara Poundland dengan FAW ini nggak ketemu, teman-teman. Saya dari tadi menggeser serba salah. Saya geser ke kanan mengikuti dia ya. Nah, tapi nggak ketemu juga. Saya geser ke sini. Nah, coba perhatikan teman-teman. Mana yang nggak ketemu coba? Nggak ketemu kan? Ya. Garis lipatnya kan ini ya Mbak ya, Mas. Ini garis lipatnya ya. Nah, coba nih. Saya geser ke sini. Tuh, nggak ketemu. Saya geser ke sini. Nggak ketemu. Jadi kelihatannya sederhana. Tepat di lipatan ini, yang penting bukan di potongan. Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau di lipatan seperti ini,
lipatnya kan berarti akan di sini terjadi lipatannya. Ya, saya kasih ruler dulu. Lipatannya kan akan terjadinya di sini. Nah, begitu lipatannya di sini, maka di sini ngintip ada warna yang seharusnya tidak warnanya tidak ada kremnya, tapi karena lipatannya bergeser, pindah ke sini. Paham ya maksud saya? Karena lipatannya di sini bergeser, maka di bagian sini terjadilah ada warna yang tidak senada, tidak sinkron. Ini bleed juga, tapi di bagian lipatan. Baik, kira-kira dari sini ada pertanyaan. Udah setengah 12. Cepat banget ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada. Jadi ini tata cara saya adalah menilai antara mock-up, bukan mock-up ya, antara FAW dengan dengan online yang kamu bikin, yang kamu buat. Tugas saya nih, ya, tolong dibuat seperti ini ya, dibuat seperti ini. Jadi bukan JPEG, JPEG nggak kelihatan backgroundnya, backgroundnya kelihatan. Kalau ini, nah seperti ini. PDF. Bisa? Bisa nggak? Aman? Ada pertanyaan? Nggak ada? Udah ditinggalin nih saya sholat Jumat kali ini. Ketentuan nggak, Bu? Ketentuan Skalanya apa? itu. Ketentuan skalanya Skalanya 1:1. 1:1 aja. Karena kita ukuran Oh, iya. aslinya. Ya. Nah, kita ukuran asli karena kita bukan membuat gedung atau bangunan, tapi kita membuat sebuah kemasan. Jadi skalanya normal 1:1. Oke. Nah, lanjut ke bagian folder berikutnya. Ya, ini folder FAW ya, folder FAW selesai. Jadi kalau lihat proses, maka teman-teman harusnya sudah masuk di sini ya FAW. Makanya hari ini saya tunggu sharean dari teman-teman dari folder Google Drive yang sudah kalian siapkan, yang isinya sekali lagi yang isinya adalah ya FAW. Kalau ini FAW design sebenarnya ini prototipe ya, ini prototipe. Mock-up digital kita sebutnya. Ya, ini mock-up digital. Prototipe digital. Nah, kalau yang bagian lainnya berarti teman-teman harus siapkan adalah presentasinya. Ya, presentasi, karena presentasinya juga harus dibuat dan videonya. Kemarin kan sudah ya. Tadi saya sampaikan tadi pas kebetulan Rezwandari bertanya gimana nanti penilaiannya kalau yang bikin satu orang apa yang ditulis satu atau nama kelompok saja. Cuma kalian yang melakukan mapping ya, klaster, bagi-bagi. Ya, kamu bikin presentasinya, kamu bikin videonya, kamu bikin ininya, kamu bikin itunya dan sebagainya. Jadi jangan dikerjakan sendiri. Pak, nanti kalau penilaian gimana, Pak? Ya, kalau penilaian tetap nanti ada penilaian individu, ada penilaian kelompok. Pada saat presentasi pun kita akan tanya, boleh kita tunjuk nama orangnya yang presentasi. Ya, yang presentasi kita tunjuk. Jadi dia yang harus jawab, bukan anggota kelompok yang lain misalkan begitu. Jadi kita akan menggali sejauh mana pemahaman individu itu sendiri. Yang kedua, tentu
nilai kontributif itu adalah, atau nilai kontribusi itu teman-teman sendiri yang tahu. Jadi kalau nilai kontribusi teman-teman yang tahu, maka teman-teman akan memberikan nilai juga untuk teman yang lainnya. Gitu. Ya. Misalkan Rezwandari satu kelompok sama siapa, Mbak? Saya satu kelompok sama Mahathir, Novana, sama Zihan pada kelompok 6. Wah, itu mah kelompok aktif semua, udah itu pasti kerja semua dah. Ya. Tapi nanti tetap dinilai, ini Novana nilainya berapa nih gitu. Dari Rezwandari kontribusinya apa. Nanti kasih keterangan kontribusinya apa. Boleh dimasukin di laporan juga boleh. Nah, terakhir untuk mumpung saya ingat ya, untuk laporan sebaiknya teman-teman juga perhatikan karena ini adalah karya tulis ya, karya tulis teman-teman sebaiknya jangan kurang-kurang sitasi. Jadi dalam artian dalam menulis laporannya kalau bisa ada sitasinya. Ya, misalkan benchmarking, apa sih benchmarking, brainstorming, apa sih brainstorming ya, istilah-istilah pendukung aja lah supaya teman-teman dalam menulis ada dasarnya. Yang kedua, hasil dari laporan ini nanti juga sebenarnya bisa dijadikan sebagai jurnal sebenarnya. Jadi nanti bisa dimasukkan ke jurnal desain grafis atau jurnal desain produk ya, karena yang sedang kamu buat kan sebuah produk. Ini bisa masuk karena ada sistematikanya. Yang terakhir mungkin sistematikanya ya, untuk penulisannya spasinya marginnya 4 4 kiri 4 atas kanan 3 bawah 3, kemudian spasinya 1, kemudian apa lagi nih, fontnya Times New Roman 12. Baik, any question kira-kira cukup? Bapak izin tanya, berarti kita dalam pembuatan laporannya itu diperluin kayak ada istilah-istilahnya gitu tuh, dijabarin gitu apa istilah ini tuh apa sebelum kita masuk ke topik pembahasan. Ya, sebaiknya. Karena kan dalam laporan lengkap, dalam presentasi poin-poinnya. Jadi nanti presentasinya mah nggak perlu ada laporan itu bertele-tele ya kalau di dalam presentasi. Tapi kalau dalam laporan kamu boleh menjabarkan makna-makna dari apa yang sedang kamu lakukan. Contohnya tadi saya lagi brainstorming nih, ya, kamu boleh jelasin apa sih brainstorming, kenapa perlu dilakukan gitu, apa saja pokok brainstorming yang kamu hasilkan dari proses brainstorming tersebut. Ternyata dari brainstorming saya melakukan proses mind mapping. Lalu saya juga cari tahu apa mind mapping ya. Oh, ternyata mind mapping itu adalah metode pembelajaran ya, dengan cara mempermudah. Nah, ini kan ada sumbernya. Seperti ini.